Oke, di video kali ini aku akan bahas kenapa sih kok kadang-kadang subscriber kita ngurang-ngurang sendiri. Kadang ngurang 1, kadang ngurang 3, ngurang 5, atau kadang lebih banyak. Padahal kita udah susah-susah loh bikin konten, nyari subscriber, tapi bukannya nambah malah ngurang terus. So, buat teman-teman yang juga ngalamin hal kayak gini, tonton videonya sampai habis. Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Untuk yang belum kenal, salam kenal. Aku Yasir Jakalba. Di channel ini aku akan ngebahas semua hal apapun yang menurut sudut pandangku menarik untuk dibahas. Jadi untuk yang belum subscribe, please klik tombol subscribe sebagai support agar channel ini bisa terus berkembang. Subscribe itu gratis kok. Oke, jadi alasan kenapa jumlah subscriber kita itu bisa berubah dan berkurang itu sebenarnya sudah dijelaskan sama YouTube di fitur bantuan YouTube itu sendiri, yang bisa kita lihat kita ketik aja bantuan YouTube. Nah, ini yang paling atas. Kalau udah masuk, kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Oh ya, buat teman-teman yang pakai HP caranya sama aja kok. Nah, kalau udah gini, kita ketikkan subscriber. Lalu kita cari, nah ini, memeriksa subscriber terbaru. Setelah kita klik, kita ke bawah, kita cari yang ini paling bawah. Mengapa jumlah subscriber saya berubah atau berkurang? Ini kita klik. Oke, maka akan muncul di sini penjelasan dari YouTube kenapa jumlah subscriber kita bisa berubah atau berkurang. Di sini dijelaskan, umumnya jika jumlah subscriber mengalami fluktuasi itu adalah hal yang normal. Yang dimaksud adalah mengalami penambahan dan pengurangan, itu adalah hal yang normal. Tapi jika jumlah subscriber Anda tampaknya berubah atau berkurang, bisa jadi itu disebabkan oleh salah satu alasan berikut. Nah, yang dimaksud ini, berkurangnya subscriber tanpa sepengetahuan kita itu disebabkan oleh 3 poin ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4 poin. Oke, alasan yang pertama, penonton melakukan subscribe dan unsubscribe pada channel seperti biasa. Jadi yang dimaksud di sini, jadi kalau ada orang yang suka sama channel kita, ketika dia nonton video kita, dia suka, dia akan melakukan subscribe. Nah, itu akan menambah subscribe pada saat itu juga di channel YouTube kita. Kalau ada yang subscribe 5, maka ya akan nambah 5. Kalau ada yang subscribe 1, ya 1. Kalau ada yang subscribe 10, ya 10. Dan begitupun sebaliknya, kalau ada yang unsubscribe pada channel kita, maka akan terjadi pengurangan di jumlah subscriber kita. Kalau ada yang unsubscribe 1, ya Pak, maka ngurang 1. Kalau ada yang unsubscribe 5, ya ngurang 5. Kalau ada yang unsubscribe 10, ya ngurang 10, gitu maksudnya. Oke, jadi yang dimaksud poin nomor 1 ini adalah penambahan dan pengurangan yang terjadi secara normal. Jadi kalau suka ya subscribe, kalau nggak suka ya unsubscribe gitu. Jadi bisa berkurang dan bisa bertambah karena hal ini. Oke, gitu. Terus yang nomor 2, kami telah menghapus subscriber spam dari channel Anda. Jika berpengaruh, Anda melihat peringatan di YouTube Studio. Nah, begini. Ini biasanya adalah salah satu pelanggaran kalau kita biasanya melakukan pembelian secara ilegal ya. Jadi kita beli subscriber. Itu kalau si sistem YouTube-nya tahu subscriber robot itu tadi akan dihapus dari channel YouTube kita karena kita sudah melakukan tindakan yang ilegal gitu. Apa sih yang dimaksud subscriber spam? Subscriber spam ini adalah robot ya, jadi akunnya itu palsu gitu. Jadi akun-akun yang dipakai itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang beli-beli subscriber kayak gini. Jadi bisa dihapus sama YouTube sewaktu-waktu. Contoh kita beli 1000 subscriber atau 5000 subscriber. Nah, bisa jadi ketika 1 minggu pertama, 2 minggu pertama itu nggak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika 1 bulan, 2 bulan, ketika sistem YouTube sudah mengetahui itu, maka kita akan
kena pelanggaran. Jadi subscriber kita akan dihapus secara permanen, secara langsung tanpa pemberitahuan dari YouTube. Dan ini juga menjadi salah satu sebab kenapa kok subscriber kita berkurang kalau subscriber kita ada yang robot atau spam. Oke, poin nomor 3, kami telah menghapus akun yang ditutup dari channel Anda. Gimana maksudnya? Nah gini, kalau ada pengguna YouTube yang akunnya itu udah lama nggak dipakai, itu bisa jadi sama YouTube dihapus gitu. Nah itu pun berpengaruh. Kalau si akun itu dihapus, maka ya otomatis kalau dia subscribe kita, maka dia pun akan menghilang gitu. Kalau contoh nih, subscriber kita ada 2000, lalu ternyata ada 5 orang yang udah nggak make akun YouTube-nya. Jadi dia dulu pernah subscribe kita, tapi setelah lama gitu dia nggak make akunnya itu lagi gitu. Nah otomatis akun yang nggak pernah kepake ini sama YouTube otomatis akan dihapus. Dan kalau dia subscribe kita, maka subscriber kita pun akan ikut berkurang karena akun-akun itu tadi sudah dihapus sama pihak YouTube. Begitu. Oke, dan yang terakhir poin nomor 4, akun yang terpengaruh adalah akun yang ditutup oleh pengguna atau dihentikan oleh YouTube karena melakukan pelanggaran kebijakan. Nah, ini yang dimaksud adalah akun-akun yang nggak normal ya, yang melakukan aktivitas-aktivitas nggak normal di channel YouTube-nya gitu. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran dan pelanggaran itu membuatnya harus di-banned atau dihapus sama YouTube, maka secara otomatis kalau dia subscribe channel kita, maka kalau akunnya dihapus, subscriber kita tentu akan berkurang juga gitu. Jadi kalau yang nomor 3 itu dihapus secara normal, karena tidak kepake. Yang nomor 4 ini dihapus karena akunnya melakukan pelanggaran di channel YouTube-nya. Begitu. Dan yang terakhir ada keterangan lagi, jika tingkat fluktuasi jumlah subscriber terlihat tidak normal, hal ini mungkin disebabkan oleh masalah yang telah diketahui. Jika Anda mengalami masalah tingkat fluktuasi subscriber yang tidak normal, laporkan masalah tersebut kepada kami. Nah, contoh nih, semua poin ini tadi bisa terjadi, 1, 2, 3, 4 poin ini, itu berkurangnya bisa dibilang masih wajar ya. Jadi 1 minggu mungkin berkurang 1, 5 gitu, atau 10, tapi jumlah subscriber kita 2000, itu masih dalam kategori aman. Oke, jadi yang dimaksud di sini adalah di poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 ini adalah pengurangan jumlah subscriber yang dalam batas wajar gitu. Tapi kalau kita mengalami pengurangan subscriber atau perubahan subscriber yang nggak wajar, contoh subscriber kita 2000 tiba-tiba hilang 1000 tanpa kita tahu sebabnya, padahal kita merasa nggak melakukan kesalahan apapun. Nah itu kita bisa lapor langsung ke pihak YouTube-nya agar nanti ditindaklanjutin, itu bisa gitu. Oke, terus pertanyaannya, subscriber kita yang hilang tadi karena poin-poin ini 1, 2, 3, 4 ini, yang kadang hilang 3, kadang hilang 5, kadang hilang 10 dan lain semacamnya, apakah bisa kembali lagi? Jawabannya enggak gitu. Jadi alasan-alasan ini tadi adalah alasan-alasan yang memang sudah tersistem sama YouTube. Oke, jadi saran aku kalau bisa kita fokusin aja sama karya kita fokus aja sama bikin video, bikin konten gitu terus. Jangan berfokus sama jumlah subscriber. Kalau kita fokus sama jumlah subscriber, ya gini, kita sulit fokus sama karya kita gitu. Ngurang 5, ngurang 10, ngurang 1, itu kita udah kaget, kita udah shock gitu. Nah, itu adalah hal yang kurang baik sebenarnya untuk kita. Jadi kita fokus saja sama karya kita, sama konten kita. Pasti lama-kelamaan, kalau konten kita udah banyak, video kita udah banyak, orang pasti akan subscribe kok gitu. Kalau memang konten kita berkualitas, konten kita bagus, pasti akan subscribe. Nggak usah beli subscriber, nggak usah sub for sub di komunitas-komunitas. Pasti suatu saat subscriber kita akan banyak juga kalau kita fokusnya di karya kita saja gitu.
Oke, semoga bermanfaat. Aku pikir cukup sekian dulu video ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, tolong tinggalkan like dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Silahkan ketik di kolom komentar kalau ada saran untuk video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye.